kasih. Shalom adik-adik semuanya yang disayangi Tuhan, dikasihi Tuhan. Kak Ina percaya sepekan ini adik-adik disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah mulai, Kak Ina mau bagikan tema untuk ibadah hari ini, yaitu tentang anak yang hilang. Ya, sebelum kita mulai ibadah, ayo Kak Ina ajak semua adik-adik untuk tutup matanya, lipat tangannya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami Tuhan, sehingga hari ini kami semuanya bisa ikut ibadah. Karena Tuhan mengasihi kami, Engkau memberikan kesehatan bagi setiap adik-adik untuk dapat datang beribadah, baik yang datang beribadah maupun yang sedang online di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah pagi, siang, sore hari ini. Berkati kakak-kakak juga yang akan mengajar Tuhan, urapi kakak-kakak, berikan hikmat, marifat, dan berkati seluruh adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk beribadah, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari adik-adik kita datang bersama-sama pada Tuhan, memuji Tuhan dengan hati yang bahagia. Tepuk tangan bersama-sama.
bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk bergandeng tangan bersama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Cari sahabatmu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita datang kepada Tuhan. Inilah hati kami. Bapa, sayang kepada kita semua. Bapa kita yang baik, mau membimbing dan menolong kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada pada
selalu hormatimu. Ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Angkat tanganmu seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Hari depan indah kau beri, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Hari depan indah engkau beri ya Tuhan, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari adik-adik kita angkat tangan, kita sembah Tuhan. Sungguh-sungguh kita bersyukur karena Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa sayang kepada anak-anaknya. Sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rancanganmu indah bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau adalah Bapa yang baik. Hatimu selalu mengasihi kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang padamu. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur karena kami boleh ada di dalam Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh melakukan setiap pesan Tuhan yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh melangkah, boleh menentukan, boleh berpikir dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Pimpin kami Tuhan, berkati waktu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami semua, memberikan kami pengertian, mengubahkan kami, menjadikan kami anak-anak seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Nah, masih ingat pelajaran minggu yang lalu perumpamaan tentang apa? Orang Samaria yang murah hati. Nah, yang lewat pertama siapa? Orang Lewi. Kedua imam. Yang ketiga orang Samari. Ya, mana yang baik? Orang Samari. Ya, judulnya juga orang Samaria ya. Yang baik hati, yang murah hati. Nah, sama juga adik-adik harus apa? Murah hati, berbuat kasih, berbuat kebaikan yang sudah sharingkan oleh Kak Eci ya minggu yang lalu. Nah, kasih itu gak cuma teori, tapi harus praktek. Amin. Nah, hari ini Kak Yohana akan sharing yang kelima.
Perumpamaan tentang apa? Anak bungsu yang hilang. Yuk, sebelumnya kita lihat cuplikan video ini. Ada seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal. Dengan sedih, sang ayah memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pindah ke negeri yang jauh. Dihamburkannya semua uangnya. Lalu datanglah bencana kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Ia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini, pikirnya. Aku akan pulang saja dan mengaku dosa kepada ayah dan kepada Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku menjadi hambanya. Si bungsu pun pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari menjemputnya lalu memeluknya. Kata si bungsu kepada ayahnya, "Aku tidak layak menjadi anak ayah." Kata sang ayah pada hamba-hambanya, "Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini. Pasangkan cincin di jarinya, panggang sapi yang paling gemuk. Anakku yang hilang kini telah ditemukan." Nah, adik-adik sudah lihat ya videonya? Nah, sudah memperhatikan semua ya? Nah, kita buka ayat firman Tuhan ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Panjang ayatnya, tapi semuanya simak, semuanya baca Alkitab. Yuk kita buka sama-sama. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Kita baca ya. Yuk kita buka Alkitabnya. Nah ya, semuanya buka Alkitab. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke tempat yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Oh, panjang ya. Nah, semuanya sudah menyimak ya. Nah, yuk kita telah dulu ya.
kita pelajarin dulu ya. Nah, anak bungsu tadi apa? Ya, meminta warisannya ya, belum waktunya ya, tapi meminta warisannya. Nah, untuk apa? Dihambur-hamburkan ya. Nah, terus dia kesalahannya apa? Nah, ya, kita pelajarin kesalahan anak bungsu. Apa? Meninggalkan ya, tidak mau diberikan kasih karunia kepada Bapak, berarti apa? Ya, jauh dari kasih karunia Tuhan. Wah, jauh dari kasih karunia Bapa. Terus habis itu yang kedua dia berfoya-foya menghamburkan uangnya ya. Nah, dosa yang dilakukannya ya, berfoya-foya menghamburkan uangnya, nanti keinginan daging, keinginan mata. Oh ya, duniawi ya, sudah merasuki dia ya. Nah, itu kesalahannya. Nah, terus ya, hidup duniawi yang dilakukan oleh anak bungsu ini ya, dia keluar dari kasih karunia Bapa. Nah, berarti kalau sudah orang keluar dari kasih karunia Bapa, yang mendukakan hati Bapa. Nah, kita lihat ya, nah, kita akan mempelajari dari cerita ini. Apa yang kita akan pelajari adik-adik? Dia berani mengaku, yang pertama dia berani mengaku salah ya, dia mengakuinya. Terus nah, kesalahan diakui kalau dia sudah mendukakan Bapa. Nah, kalau orang mengakui kesalahan itu harus dibutuhkan apa? Rendah hati ya. Nah, kalau orang nggak rendah hati, orang itu tidak akan mau mengakui kesalahannya, nggak akan mau. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik harus mengakuinya yang pertama ya. Kalau adik-adik nyontek, oh ya, terus adik-adik ngaku ya, kalau itu salah, minta ampun sama Tuhan dan jangan diulangi lagi. Tapi ada nggak orang ya, kalau udah nyontek nggak mengakui ya, nggak apa-apa. Nah, seperti Kak Yohana kemarin sharing bilang ya, ada orang yang udah salah tapi nggak ngaku kalau dia salah. Nggak apa-apa, nyontek namanya juga nggak bisa, nyontek-nyontek dikit nggak apa-apa. Wah, bahaya itu. Terus suka ngomong kotor tuh apa aja? Nah, selain ngomong kotor yang benar-benar kotor ya, kebun binatang keluar semua. Nah, juga orang yang ngomong kotor apa? Orang yang suka marah-marah. Terus apalagi orang suka gosip, apalagi orang yang suka menghakimi. Terus orang yang kasar perkataannya, itu juga perkataan yang kotor. Sadar nggak gitu kalau kita udah mengucapkan menyakiti hati orang lain ya, atau menjelekan orang lain? Nah, sadar nggak? Banyak kan nggak sadar ya. Mau kalau udah gosip, namanya juga digosok makin sip, cerocos terus ya, nggak sadar kalau dia ngomongin orang. Ya, karena apa? Kebiasaan ya. Wah, orang bilang tuh comel. Nah, hati-hati ya. Nah, kalau kita tahu ya, kita harus mengaku kita berbuat salah ya. Terus apa? Ya, melawan orang tua ya, kalau dinasehati melawan, harus mengaku kalau itu salah, itu dosa, cepat ya menyadarinya seperti anak bungsu ini, terus mengakuinya. Firman Tuhan katakan, kita lihat yuk 1 Yohanes. Kita buka sama-sama juga ya firman Tuhan ini, supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 1. Nah, kalau saat kita mengakui apa yang Bapak akan lakukan pada kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku berarti apa? Bapak mengampuni ya, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita ngakuin ya, kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, kita minta ampun sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Kalau tidak, nanti apa? Roh kita bisa lama-lama mati kebal, itu disebut orang bebal. Sudah tahu bersalah, sudah berbuat dosa, nggak berasa bersalah atau berdosa, lama-lama nanti ya hilang yang namanya hati nurani kita. Jadi apa? Hati kita jadi apa? Kotor. Nah, Roh Kudus mau tinggal nggak di hati yang kotor? Nggak mau. Berarti kita tidak akan pernah dengar lagi suara Tuhan, lama-lama bisa mati. Itu berbahaya sekali ya.
Jadi jangan mau disebut orang bebal, ya. Nah, ini pelajaran yang pertama dari anak bungsu. Kita harus mengakui kesalahan dan dosa kita. Yang kedua apa? Ya. Kita pelajarin dari cerita perumpamaan anak bungsu yang hilang ini. Yang kedua, kasih setia Bapa sepanjang masa, ya. Walaupun anak bungsu ini pergi meninggalkan bapaknya, melakukan dosa, bapaknya tetap menunggu, menanti, ya. Ya, dia tidak mau kehilangan anak bungsunya. Demikian juga ya, Tuhan Bapa kita, Tuhan Yesus tidak mau kehilangan kita. Tuhan Yesus tetap selalu menanti kita, ya. Walaupun kita berdosa, Tuhan Yesus sayang sama kita. Tapi kita harus datang sama Dia mengaku, ya. Nah, Tuhan Yesus mau menyucikan hati kita karena apa? Ya, karena Dia sayang sama kita, kasih setianya sepanjang masa buat hidup kita. Nah, adik-adik, kita lihat yuk ayat firman Tuhan supaya kita tahu juga bahwa kasih setia Bapa sepanjang masa di dalam hidup kita. Mazmur 37. Buka ya. Ayat yang ke-28. Nah, sebab Tuhan mencintai hukum dan Dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Ya, nah, adik-adik, ya, kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya, ya. Sebab Tuhan mencintai hukum, Dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, ya. Tuhan udah janji loh di ayat yang ke-28, ya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihnya. Semua percaya dikasih Tuhan? Siapa yang percaya, angkat tangannya? Ya, Kak Yohana juga, ya. Kak Yohana tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa jika kami mengakui dosa kami Tuhan, maka Engkau setia dan adil, Engkau mau mengampuni kami, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati-Mu yang kami lakukan, yang kami katakan tidak berkenan padamu, ampuni kami ya Tuhan. Kau yang menyucikan dan menguduskan hati kami. Ajari kami akan firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami mencintai-Mu, mencintai firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Kau selalu menanti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu di dalam hidup kami. Kami naikkan segala pujian, syukur, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.